Halo teman-teman, saya Insan Kamaliani, kelas 11 MIPA 4, SMA Negeri 7 Purworejo, akan menjelaskan tentang konferensi meja bundar atau KMB. Untuk mengenai penjelasannya, yuk kita simak. Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Romroyen pada tanggal 22 Juni 1949, diadakan perundingan konsultasi antara Indonesia, Belanda, BFO atau Binnenconfer Federal Overleg di Kota Bangka. Perundingan ini ada di bawah pengawasan Komisi PBB yang dipimpin oleh Chrisley. Perundingan ini dikenal dengan Kesepakatan Bangka, yang hasil perundingannya adalah sebagai berikut. Pertama, tanggal 24 Juni 1949, Yogyakarta dikosongkan oleh tentara Belanda dan pada tanggal 1 Juli 1949, pemerintahan Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Dan ketiga, KMB diusulkan akan diadakan di Den Haag, Belanda secepatnya. Pada tanggal 13 Juli 1949, setelah pemerintahan Indonesia kembali ke Yogyakarta, diadakanlah sebuah sidang kabinet. Pada kesempatan ini, Mr. Syafribuddin Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pada tanggal 19 hingga 22 Juli 1949, di kota Yogyakarta diadakan sebuah perundingan antara Indonesia dengan BFO. Nah, perundingan ini disebut dengan Konferensi Inter-Indonesia. Pada tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 1949, konferensi ini dilanjutkan kembali di kota Jakarta. Keputusan penting dari konferensi tersebut yaitu: pertama, negara federasi telah disetujui bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS berdasarkan asas demokrasi dan federalisme. Kedua, kepala negara RIS adalah seorang presiden yang dibantu oleh sebuah kabinet. Ketiga, akan dibentuk dua badan perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Keempat, RIS menerima penyerahan kedaulatan baik dari Indonesia maupun dari Belanda. Dan yang kelima, pembentukan Angkatan Perang RIS. Dari hasil konferensi Inter-Indonesia, terlihat bahwa Republik Indonesia dan BFO sepakat untuk bersama-sama menghadapi Belanda dalam KMB. Pada tanggal 4 Agustus 1949, dipilihlah delegasi dari Indonesia untuk mewakili konferensi meja bundar, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Rum, Mr. Supomo, J. Laimena, Mr. Ali Sastromijoyo, Insinyur Juanda, Dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, Mr. Abdul Karim, Kolonel TB Simatupang, dan Mr. Sumardi. Pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949, diadakanlah konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Delegasi dari BFO diketuai oleh Sultan Hamid II, sementara delegasi dari UNCI dipimpin oleh Chrisley, dan delegasi dari Belanda dipimpin oleh Mr. van Marsewijn. Setelah melalui berbagai perdebatan, akhirnya dicapailah beberapa keputusan. Pertama, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember 1949. Kedua, masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun berikutnya. Ketiga, akan dibentuk APRIS atau Angkatan Perang RIS. Keempat, NIL akan dibubarkan dan para bekas anggotanya akan digabungkan ke APRIS. Kelima,
Indonesia harus membayar semua utang Belanda sejak tahun 1942. Keenam, RIS akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi atas izin baru untuk perusahaan Belanda. Dan ketujuh, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Akhirnya, pada tanggal 27 Desember 1949 terbentuklah Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Diadakannya penyerahan kedaulatan RIS yang dilakukan di dua tempat, yaitu Den Haag Belanda dan kota Yogyakarta secara bersamaan. Penyerahan kedaulatan di Den Haag Belanda, Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, sedangkan dari Belanda diwakili oleh Ratu Juliana. Sementara itu, upacara pengakuan kedaulatan di Yogyakarta, Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan dari Belanda diwakili oleh Mr. Loving. Jadi, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan mengenai KMB? Saya, Insan Kamaliani, mengucapkan terima kasih. Tetap semangat dan belajar terus ya teman-teman. Sampai jumpa.